Hello, what's up guys, balik lagi bersama gue di channel Project Jul. Pada video kali ini, gue nggak mau review guys, tapi gue pada video kali ini nggak usah ketawa anjing. Ulang lagi dong. Ulang lah. Gue udah sengaja ketawa, lu marah aja. Ya udah ulang lagi. 3, 2, 1. Hello, what's up guys, balik lagi bersama gue di channel Project Jul. Pada video kali ini, gue nggak mau review dulu guys. Nah, pada video kali ini gue ingin berbincang-bincang dengan teman gue yang bisa dibilang sofers guys. Bisa dilihat ya kelakuannya ya sopers banget sih ya kan. Nah di sebelah gue bisa kenalin nggak namanya siapa? Nama gue Averial Stefanus. Apa? Averial Stefanus. Namanya Averial Stefanus. Averial Stefanus. Oke guys. Nah Averial ini gue udah kenal lama banget ya, dan dia satu-satunya anak sopers ya guys ya. Nah Averial Stefanus ini bisa dipanggil Ave. Dia biasa dipanggil Ave dan dia pengen cerita ya dengan kasus ya nyambung lah dengan kasus drama saat ini ya kan, si Eric Colim sama Jessica Jane ya, ex Listi anjay, ex Listi. Oke, Averial, awal tahu Eric Colim itu dari mana? Awal tahu dari dia nge-cash di Mobile Legends. Oh iya, lagi itu Eric Colim juga sempat ini ya, Apa? jadi apa moderator ya, moderator MLBB ya. Iya itu namanya nge-cash. Oh iya, nge-cash. Ya. Gangguan anjing. Sikat lah. Nggak usah lah. Oh nggak usah. Nggak usah. Ya udah. Lanjut. Nah, kenapa sih lu memilih menjadi sopers? Dibilang shopper sih bukan ya, tapi ya kalau emang sebutannya shoppers ya udah nggak apa-apa. Tapi gua bisa disebut shoppers itu karena gua suka sama Eric Colim dari karya dia. Karya dia bukan gaya dia. Bukan. Bukan. Ada beberapa gaya kayak pas ngumpul sama teman-teman dia, gue senang sih. Kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira lu udah berapa lama nih jadi sopers kayak gini? Udah 2 tahun kira-kira. 2 tahun? Iya. Anjay. 2 tahun apa 3 tahun sebelum dia masuk penjara juga gue udah tahu dia, gue ikutin dia, gue follow dia. Oke. Dari dia pacaran sama siapa gitu gue lupa. Cuma kalau lihat fotonya gue ingat itu mantan. Tapi lu nggak makan jembut kan? Kagak. gue gak makan jemput, cuma makan teman. Gitu, bro. Oke. Nah, dari sopers ini nih, lu dapat apa sih untungnya lu jadi sopers gitu? Untungnya sih nggak ada ya. Nggak Cuma ada. gue lebih termotivasi aja biar gue bisa kayak jadi diri gue sendiri tanpa harus jadi cerminan orang lain. Oke. Kalau jadi kan sopers kan dari Eric Colim. Gue cuma suka. Oh, suka. Nggak harus gue ikutin semua gaya dia kan, makan jembut, selingkuh. Lagi terkenal banget makan jembut Iya. anjir. Tapi ya mungkin itu kan dia juga sebenarnya siapa sih yang mau makan jembut sih? Iya sih. Itu dia udah ngomong ya udah dia lakuin. Kayak gitu. Gue yakin juga tadinya, yakin nih makan jembut. Pasti tim-timnya bilang lah, lu yakin makan jembut? Ya udah terlanjur ngomong mau gimana? Nah, ya udah Iya. lanjut, langsung gas. Langsung Siapin gas ya? roti. Iya. Anjir. Siapin roti, siapin jembut. Oke, berdampak gak sih lu jadi sopers ini ke lingkungan lu? Seperti kayak teman, keluarga lu, sikap lu itu jadi berubah gitu? Berdampak banget gila. Dampaknya apa? Iya, gue lebih pede bisa jadi diri gue sendiri. Gue bisa ngomong kasar tanpa kayak mereka udah tahu. Oh, ini orang ngomong kasar gara-gara dia suka sama Eric Colim kayak begitu. Dan keluarga gue pun kayak ya udahlah. Tapi bokap gue sempet kayak ini nyeletuk. Dia bilang kayak jangan ngomong kasar depan tamu kayak begitu. Sebenarnya sih nggak enak juga. Tapi kalau untuk pergaulan di lingkungan teman-teman gua itu kayak lebih have fun aja, lebih seru. Lebih fun aja ya? Iya, lebih apa adanya. Oke, lu kira-kira nih, sekarang kan Eric Colim lagi dalam masalah nih ya kan? Iya. Kira-kira ada niat untuk berhenti nggak tuh jadi sopers? Gila. Dia dari narkoba ya gue tetap ikutin dia. Apalagi masa selingkuh doang ya. Namanya selingkuh nih ya, cowok kayak sebenarnya sih wajar, cuma kayak ini terlalu di blow up aja sama netizen. Sama netizen ya, terlalu Iya. dibesar-besarkan. Benar.
Makanya kayak Eric Colim jadi jelek lagi kayak gitu. Sebenarnya yang selingkuh mah banyak. Reza Arab ya dulu selingkuh sebenarnya. Iya, dulu Reza Arab ya. Udah kayak gue dikasih tahu kayak Reza Arab tuh dulu kayak begini sama ceweknya. Dulu kan dibuat ini apa sih namanya kayak snapgram juga. Cuma ya udah mau diapain lagi. Udah terjadi lah ya. Iya, cuma ini kasusnya kayak si Jessica Jane ini terlalu perfect, makanya kayak banyak yang kontra ke dia, pro ke dia, kayak begitu. Oke. Kalau misalkan lu lihat nih ya kan banyak orang-orang yang mau seperti mirip Eric Colim lah gayanya ya kan. Iya. Nah, lu ada saran gak nih jadi apa untuk anak-anak sekarang tuh yang mau jadi shoppers, yang baru aja mau jadi shoppers? Ya menurut gua kayak ya lebih baik jadi diri sendiri lah, lu nggak usah kayak malah jadi kopian orang lain, nggak ada guna juga. Oke. Tapi kan kalau dari lu sendiri kan lu jadi shoppers itu karena Karena gue seneng. lu senang. Iya, Nah, lihat konten-konten dia kayak gitu. oke, dan gaya style dia lah ya Iya, bisa di style dia juga keren-keren kok. style dia ya nggak norak lah istilahnya Iya, ya kan. nggak norak. Oke, kita langsung masuk ke X Listy ini nih. X Listy. Jujur gue nggak ngikutin X-Listy-nya ya, kayak ya udahlah. Jujur X-Listy sih salah sih. Salahnya? Si listinya ini sebenarnya salah. Ya. Lu udah tahu nih ya, si Rick Colim ini punya pacar, lu malah kayak nginep di rumah cowok. Ngapain? Apa guna? Kayak ya, gue juga nggak bisa ngejudge seorang sih, tapi ya gue nggak tahu kan. Tapi ada beberapa yang bilang kayak ya elah Fe, kayak dia kan nginep karena butuh hiburan juga, di rumah bosen lah apalah. Ada yang bilang ke gue lewat DM kayak begitu. Tapi kan ya logik aja lah, lu kalau nginep emang buat have fun doang, lu aturan lu bisa jaga diri, protect diri gitu loh. Lu jaga sikap lah, udah tahu dia udah ada cewek gitu. Tapi kita nggak bisa salahin istri juga dong. Kalau Iya. misalnya lu jadi Eric Colim nih, lu harusnya bisa mikir gua gak jujur, sih? iya, gue jujur juga kayak pernah ada hasrat buat selingkuh sih. Itu karena ceweknya sendiri yang bukan open BO, maksudnya kayak Oh. open ini, Open hati. Iya, dia kayak ngechatin gua. Nanyain tiap hari ya. Iya, datang tiap hari, bikin senang tiap hari kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari menurut nih, kan si Eric Colim kan kemarin baru buat lagu lagi nih. Lu ada feeling gak sih dari situ itu mulai ada aroma-aroma kayak selingkuh-selingkuh gitu? Gue lihat sih pas dia peluk Listi sih, pas joget-joget gitulah. Yang pantatnya dipegang ya? Iya, itu menurut gue kayak, ih gila ini gue mikir Jessica nggak marah apa kayak begini. Cuma ya gue mikir, ya udahlah profesional aja. Namanya juga syuting kan, kayak begitu. Gue jadi kayak, ya udahlah mau diapain lagi. Gue juga nggak berhak komen. Weh lu jangan pegang gini. Ngapain? Gak ada guna. Dia lagi juga mungkin baca tapi nggak respon. Cuma ya udah, gue males komenin hidup orang. Gue pun ya orang kalau mau komenin hidup gue ya udahlah bodo amat kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya lu dikomenin orang itu dalam arti ya udahlah, gua kayak gini dikomenin, gua harus lebih baik ya nggak sih? Iya benar. Nah, berarti orang masih perhatiin gua, Nah. orang masih sayang sama gua. Iya, Nah, oke. Nah, kalau misalkan lu ada feeling nggak sih selama ini kan si Jessica Jane itu kan nggak pernah keluar-keluar, Iya. ya apa-apa serba fit call sama si Eric Colim. Iya. Nah, lu ada feeling nggak sih Eric Colim itu kayak gitu gara-gara kesepian atau kurang kasih sayang? Udah pastilah, gila. Namanya pacaran ya, kita minimal tuh harus ketemu, jalan bareng, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, tatap-tatapan, saling bersentuhan sih menurut gue itu udah paling klop banget ya buat gue ya. Kayak malah tambahin rasa sayang, kayak saling percaya lagi. Cuma kan ya menurut gue Jessica Jane-nya juga udah terlalu terlambat gitu. Giliran selingkuh lu baru keluar, lu baru datang ke rumahnya Eric Colim buat ngambil handphone. Menurut gue itu udah telat banget sih. Kenapa lu nggak dari awal bisa? Aturan kan lu bisa hangout bareng, jalan, makan. Tapi kan dia ada dilarang sama bokapnya. Lah, dia ambil handphone bisa. Iya sih. Cuman kan tujuannya itu kan nggak fun teman. Cuman just ada tujuannya maksudnya. Nih, giliran nggak fun lu lakuin, giliran fun lu nggak mau lakuin. Nah iya sih, benar. Kayak gitu loh. Itu yang bikin gue kayak
oh ya udahlah wajar berarti kalau misalnya Erik selingkuh kayak begitu. Gua anggap wajar aja sih, soalnya juga jarang ketemu juga kayak begitu. Jadi hubungan jadi longgar ya. Nah, Hubungan longgar. iya. Nih doi satu masuk. Iya. Nah, Lu lagian pacaran cuma video call, chat-chatan. Lu pacaran sama simi-simi. masih simi Lu dong. chatan aja sama simi-simi setiap hari, dibalasnya cepet lu. Gila loh simi-simi lu. Oke, kita lanjut. Kan banyak nih soper-sopers ya. Gue lihat di komen-komenan itu tuh banyak yang unsubscribe, unfollow, segala macam, diblokir, dilaporin. Nah, tanggapan lo itu gimana sih kalau lu lihat soper-sopers itu kayak gitu? Ya menurut gue sih ya itu wajar-wajar aja sih, kayak itu kan dari efek dia kesel karena ih gila gue gak nyangka banget langsung dia unsubscribe. Gue lihat juga di video YouTube juga ada yang bilang gue hilang respect sama Eric Olim ya. Ya udah mau diapain? Mau diapain lu mau unsubscribe Eric Olim juga nggak bakal peduli gue rasa. Iya sih. Dia udah tinggi gila 3 juta walaupun subscriber hilang 600.000 ya udah mau diapain lagi udah telat. Iya sih. Dia juga masih bisa terus berkarya kok, nggak harus lewat ya elah kehilangan 600.000 subscriber sih sebenarnya rada-rada nyesek sih, cuma ya udahlah ini pasti dia juga nyadar ini gara-gara kesalahan gua. Dia juga update kok, dia bilang ya terserah kalian Jilov atau Soppers, kalian mau unsubscribe, unfollow nggak apa-apa. Dia juga bilang kayak gitu dan dampaknya itu 600.000 subscriber itu. Oke, kalau misalkan gue juga ada lihat nih komenan-komenan Soppers itu ada yang ngebelain Eric Olim. Nah, jadi tuh dia ngekomen di kolom komentar si Jessica Jen ini. Ya. Nah, dia bilang kok Kak Jess jahat banget sih, Eric Olim kan baru keluar udah diputusin cuman gara-gara kayak gini doang. Nah, Tanggapan lu itu gimana tuh? sebenarnya kita nggak bisa anggap remeh perselingkuhan, soalnya kita nggak tahu perasaan cewek kayak gimana. Iya. Apalagi cewek, gua aja nih ya dulu pernah ada cewek kan, kayak gua jalan bareng terus gua nge-tag dia di Instagram, gua snapgram bareng, itu gua kayak dicuekin. Itu LDR dan ya gua mau nggak mau lah pilih yang deket. Dia jauh, gua bisa apa? Lagian ya, kalau misalnya gue nikah, gue harus tinggal sama bokap dia, ikut gue atau gue ikut dia. Betul. Itu bakal jadi pertimbangan juga kan. Dan itu kayak ya udahlah, mendingan gue kayak break sama dia, gue selesain dulu hubungan gue sama dia. Abis itu udah gue have fun, bisa dekat sama siapa, gue bisa update snapgram sama siapa tanpa ada yang marah. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari kasus ini, apa sih yang menurut lu tanggapan Soppers itu yang bisa lu ambil dari kasus ini, dari Eric Olim x Jessica Jen x Listi gitu? Nggak ada. Komentarnya sampah semua. Iya sih, banyak Cuma kan. ya bilang save for the day kayak gitu semua. Menurut gua apaan sih, nggak jelas. Orang namanya hubungan pasti ada awal ada akhir Betul. kayak gitu. Cuma netizen ini terlalu ampas lah menurut gua lah dalam kasus hal kayak gini. Orang itu aja drama Korea, drakor itu film loh, dia langsung ngechat, langsung ngekomen. Oh iya, yang lagi itu ya. Iya. Langsung komen orang-orang Indo pada komen-komen di Instagram, padahal cuman drama. Itu film. Itu udah ada konteksnya, udah ada teksnya, udah tinggal ngikutin. Betul. Kayak gitu. Itu syuting masih dianggap beneran tuh. Gila loh. Dan Eric Olim begini, YouTuber bisa dibilang ya, banyak yang bilang juga YouTuber sampah, masih dijudge juga. Gila. Lu mikir dikit lah, orang baru keluar dari penjara. Menurut gue sih emang salah Eric Olim, cuma ya lu tahu diri dikit lah, dia baru keluar dari penjara terus lu judge dia. Rasa kasihan lu di mana gitu. Ada yang bilang itu di komen-komenan, gue baca sendiri, dia bilang kalian gak kasihan apa Eric Olim baru keluar dari penjara udah dijudge. Gue sih gak kasihan ya. Kan maksudnya apa coba? Ya kalau nggak kasihan ya udah, siapa peduli anjing. Terus jadi top komen lagi. Menurut gua goblok banget gak sih netizen kayak gitu. Kadang Soppers ada yang pintar, ada yang goblok. Sekalinya goblok, benar-benar goblok banget. Benar-benar goblok. Udah tahu video-videonya Eric Olim, konten-kontennya Eric Olim itu cuma buat have fun, malah dia lakuin. Kan menurut gua kayak
apaan sih? Iya sih. Pintar dikit lah, ambil positifnya, buang negatifnya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin juga gue lihat EVOS baru aja ngeluarin ya putus kontrak si Listi ya. Iya. Nah, menurut lu pantas gak sih Listi itu dikeluarin dari EVOS? Pantes. Dan itu wajar. Kenapa bisa lu bilang gitu? Lu ingat kasusnya Warpat sama Dylan? Iya, tahu. Nah, Warpat dikeluarin. Oh iya. Nah, itu menurut gua kayak Listi dikeluarin ya gara-gara negatif. Lu nikung pacar orang, gila loh. Itu negatif di mata netizen. Sampai kayak Listinya juga kan dihujat kan. Makanya kayak ya udahlah, EVOS ambil keputusan buat keluarin Listi. Biar EVOS pun nggak dianggap jelek di mata netizen. Iya benar sih. Dia cepat-cepat ambil keputusan, bukan cuma EVOS. Ada lagi komputer apa gitu gue lupa, dia juga ngeluarin si Listi ini, sempet rame juga di Rambe Tura, sampai masuk Rambe Tura. Masa sih? Iya, gila loh itu. Oh, anjir. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke pekerjaan, harusnya nggak logis dong orang dikeluarin gara-gara selingkuh gitu. Kalau misalnya kita satu sisi ke pekerjaan ya, Iya. mengarah pekerjaan. Sebenarnya kalau misalnya kayak lu ada dampak positif di perusahaan sih it's okay. Cuma kan lu ngelakuin itu publish loh. Netizen lu tahu sendiri kan. Kayak mereka kan pasti gila dia kerja di kantor ini, udah kita nggak usah gini. Kayak begitu EVOS langsung ambil langkah, makanya dia takut nama EVOS malah jelek. Iya. Jelek gara-gara satu orang. Nah, udah pertama si Warpat, terus sekarang si Listi. EVOS benar-benar ambil kebijakan yang menurut gua cukup tepat sih. Walaupun ya si Listi harus benahin dirinya lagi. Kayak gitu. Apalagi kan si Jessica ini kan kakaknya pernah jadi profesional game designer. Oh iya, EVOS ya. Nah, profesional player. Kemarin juga gue sempat ada baca di hujatan Eric Colin tuh. Iya. Komenannya dia bilang gini, udah Rick, lu gini doang hidup lu, cuman asik makan jembut, di penjara sama selingkuh, udah gini doang. Dia bilang gitu. Nah menurut lu tanggapan lu itu, dia sopers kayak gitu, ngomong kayak gitu gimana sih? Menurut gue sih ya si Eric ya yang tadi gue bilang, kayak Eric pasti ini orang nggak tahu hidup gua, lu sok ngejudge gua gitu. Nah, kayak si Eric Colin juga ngerekrut si Baringin ya. Rekrut si Baringin itu baru kenal seminggu, si Baringin langsung diajak kerja sama dia, langsung kayak pansos lah. Langsung diajak pansos kayak begitu. Menurut gua kebaikan orang lu nggak publis, giliran kejahatan orang lu publis. Kayak gitu. bener. Kalau misalkan dari satu sisi dari diri lu sendiri nih, lu pernah nggak sih kayak Jessica Jen sama Eric Colin gini? Selingkuh gitu. Iya. Selingkuh kayak menurut gua hampir timbul sih di benak gua. Kayak waktu itu kan gua pacaran, kayak ya namanya ada titik bosen lah, nggak pernah ketemu, gila. Titik jenuh lah ya. Iya, mau nggak mau gua harus cari pelampiasan lain kayak gitu. Menurut gua selingkuh sih sebenarnya menurut gua ya, sisi buruk gua itu wajar kayak gitu. Karena di satu sisi kita bosen ketemu dia kalau ketemu terus nih ya, kita bosen ketemu dia terus. Giliran nggak ketemu kita juga bosen juga nggak ketemu terus kayak gitu. Menurut gua sih hal wajar sih sebenarnya, cuma ya itu di sisi buruk gua anggap wajar. Cuma di sisi baik gua bilang itu sih nggak wajar, karena ya lu bayangin aja pas makan jembut si Jessica tetap mau masuk penjara, juga tetap mau, Tetap di ini ya. iya tetap ditungguin. Dia masuk penjara berapa tahun sih? Hampir 1 tahun. Setahun Hampir. Iya. Tapi pas dia keluar gila, badannya habis ya. Iya, benar-benar kurus banget. Itu mungkin dia depresi juga, gara-gara efek narkoba juga mungkin. Gue juga nggak ngerti lah. Lagian ya gue nggak tahu lah kehidupan public figure juga kan. Iya sih. Nah, kalau misalnya dari satu sisi kan nih banyak shoppers, lu bisa bedain gak sih sekarang mana shoppers mana netizen? Ya bisa dilihat dari komenannya aja lah. Ada yang bilang dia ngakunya shoppers, ya kan? Tapi dia Iya. ngehujat ketuanya ini loh, si Eric Colin ini loh.
Ya menurut gue sih wajar aja sih karena dia kecewa Karena juga. kecewa juga sih ya. Dia pikir bakalan happy ending, nggak taunya malah sad ending, dia kesel begini. Ya namanya ya gitulah, susah. Iya sih. Drakor aja dihujat, gila. Apalagi yang kayak begini. Aduh, oke, terakhir nih. Ada nggak sih lu tanggapan untuk Eric Colin dan Jessica Jane ke depannya itu gimana? Ya udah, kalau emang putus ya udah stop kayak ngeblow up masalah lagi, kayak ya udah kalau emang putus ya udah nggak usah di blow up, nggak usah lu dulu begini, lu dulu begini, kayak gitu. Menurut gue sih nggak usah sih. Mungkin nanti kalau misalnya mereka collaboration atau collab, ya udah collab aja seperti biasa, kayak malah selingkuh itu malah dibuat kayak jokes doang, kayak Jokes, gitu. iya benar, Ya nggak iya usah benar. dianggap serius kayak begitu. Sama terakhir nih satu lagi gue baru ingat. Nah, si Eric Colin kemarin gue baru lihat di Instagramnya itu semua di unfollow sama dia. Enggak, itu Instagram baru sebenarnya. Itu Instagram baru. Iya, ex Eric Colin. Ada dua loh. Enggak. Yang saat Iya. ada dua. Nah itu kan dia sebelumnya kan banyak yang mengikuti kan. Iya. Dia nggak follow orang. Nah dia tiba-tiba itu semuanya itu Hilang. dihapus. Iya. Dia cuma follow Jessica Jane tadi. Kayak gitu. Dia, gua rasa nih ya, gua lihat dari sisi Instagramnya, gua lihat dia cuma ngikutin orang yang penting di hidup dia. Kayak gitu. Orang yang benar-benar bisa bantu dia lah ya. Iya, benar-benar nemenin dia. Kayak gitu. Mungkin sekarang juga dia nge-unfollow, mungkin kondisinya juga lagi nggak kondusif banget lah ya. Iya. Terus Ibaratnya lagian juga dia blok Jessica, gua rasa kayak hal wajar sih, karena kan baru putus kayak gitu. Kayak gitu loh. ini namanya juga baru putus ya, lu nggak bisa langsung jelasin Iya. gitu. Hmm. Yang ada emosi ya kan, Benar. nggak bakal masuk ke otak. Iya benar. Ini kan tunggu reda dulu nih. Ini kayak gini Iya. lagi panas-panasnya nih, Iya, ya lagi kan? panas-panasnya nih kayak ini. Anjir jangan dong. Oke, gitu aja guys. Gua bincang-bincang dengan Soppers yang udah 2 tahun lamanya, dan buat kalian yang belum tahu Averial ini apa, dan nanti gua bakal cantumin link Instagramnya di deskripsi ya. Sekian dari gua dan salam Project Duo. See you the next video. Bye.